Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kristalografi dan mineralogi. Minggu sebelumnya saya sudah sampaikan ke teman-teman tentang materi mineral, kristal, pembentukannya, dan mengapa setiap kristal itu mempunyai bentuknya masing-masing. Dan hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rock forming mineral atau yang disebut dengan mineral pembentuk batuan. Ya. Oke. Jadi rock itu apa sih? Apakah rock musik rock atau batu atau the rock? Nah, ternyata yang kita bahas hari ini adalah batu ini, ya, yang disebut dengan rock atau rock batu atau stones. Dan ada lagi nama band yang namanya Rolling Stones, whatever. Oke, masuk ke mineral, ke materi batuan dan mineral. Ya, dari tugas yang teman-teman sampaikan kemarin, banyak yang menyebutkan itu mineral dengan cara yang salah, seperti misalnya paving block disebut mineral, kemudian batu disebut mineral, kemudian air disebut mineral gitu. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Mineral yang dimaksud adalah ini ya, apa yang ada di dalam batu itu adalah mineral-mineral. Jadi setiap mineral-mineral ini mereka saling bersatu dan saling mengunci satu sama lain sehingga terbentuk suatu batuan. Tugasnya kemarin yang saya sampaikan adalah menunjukkan mineral yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya garam itu termasuk mineral, kemudian kaca itu masuk juga ke dalam mineral, kemudian kapur itu masuk juga dalam mineral, emas masuk juga dengan mineral, dan masih banyak lagi ya. Intinya mereka itu adalah senyawa yang satu kesatuan, tidak campuran senyawa dengan senyawa lainnya. Itu akan menyebabkan reaksi ya. Oke, jadi ke materi lagi ya. Jadi batuan itu terbentuk oleh beberapa mineral. Pak, apakah batuan itu terbentuk oleh beberapa kristal? Bisa jadi. Karena di dalam batuan bisa jadi ada mineral yang mengkristal ya. Oke. Jadi batuan dan mineral. Batuan yaitu benda padat yang terbentuk alami dan mengandung berbagai mineral. Sementara mineral adalah benda padat yang terbentuk secara alami, mempunyai komposisi kimia dan mempunyai sistem kristal ya. Jadi ini yang warna-warni ini adalah mineral. Nah, jika mereka terbentuk dalam satu proses yang sama, maka dia ketika membekunya akan menjadi seperti ini ya. Akan menjadi batuan yang penuh dengan mineral-mineral. Oke, karena kita akan belajar rock forming mineral, bagaimana terbentuknya mineral, dari mana mineral, saya ingin kenalkan dulu terminologi ketiga ini. Ada magma, ada lava, ada lahar. Apa sih bedanya? Beberapa reporter TV menyebutkan bahwa lahar panas Gunung Merapi sedang turun. Kemudian ada yang menyebutkan lagi bahwa magma Gunung Kelud sudah mengalir sampai ke desa mana. Ternyata itu adalah terminologi yang salah ya. Jadi pertama adalah magma. Magma itu adalah cairan pijar yang berada di dalam perut bumi ya. Artinya pijar artinya adalah cairan yang sangat panas. Kemudian apa itu lava? Lava itu adalah cairan pijar yang sudah keluar dari perut bumi. Jadi ini magma udah keluar dari gunung api, udah ada di permukaan, itu adalah lava. Dan yang terakhir
Lahar itu adalah material gunung api yang bercampur dengan air. Nah, selanjutnya apa sih isinya magma? Nah, isinya magma itu ternyata tidak semuanya magma itu isinya sama. Sehingga magma itu diklasifikasikan ke dalam 3 tipe ya. Ada tipe mafic. Sebagian orang juga mengatakan bahwa itu magma basaltik. Kemudian ada magma intermediate. Sebagian orang menyebutnya itu sebagai andesit, dan ada magma felsic yang sebagian orang menyebutnya sebagai magma granit ya. Nah, yang membedakan apa sih dari kesemuanya itu ya? Yang pertama kita lihat dari komposisi kimianya ya. Mafic itu didominasi oleh MgFeCa, sementara sedikit Si, Na, dan K. Kemudian intermediate itu seimbang antara Si, Na, K, Mg, Fe, dan Ca. Sementara felsic itu lebih banyak Si, Na, K. Sementara minoritasnya adalah Mg, Fe, dan Ca. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Nah, ketika unsur-unsur ini menjadi sebuah senyawa padat yang kita sebut sebagai mineral, maka kita lihat ke diagram ini. Diagram ini pembagian mineral-mineralnya. Ada piroksin, ada amfibol, ada olivin, ada mika. Nah, ini termasuk ke dalam mineral mafic. Kemudian ada mineral plagioklas, itu Na dan Ca. Kemudian alkali feldspar. Kemudian quartz. Nah, ini adalah felsic mineral. Felsic mineral, mafic mineral. Oke. Kemudian apalagi sih yang membedakan isi magmanya ya? Nah, jika dilihat dari suhunya, nah suhunya itu untuk mafic dia ada di 1160 derajat Celcius. Ini adalah suhu lelehannya. Sementara untuk magma felsic dia ada di suhu 900 derajat Celcius. Sehingga perbedaan panas ini menyebabkan adanya perbedaan viskositas atau kekentalan magma. Ya. Semakin panas suatu larutan, artinya kekentalan magmanya semakin kecil, encer. Sementara semakin dingin magmanya, itu artinya viskositasnya semakin tinggi, artinya semakin kental. Nah, sehingga karakter dari magma basaltik atau mafic dengan magma felsic atau rhyolitik perbedaannya dari kekentalan magma. Yang basalt lebih cenderung encer, kemudian yang felsic lebih cenderung kental. Dan sementara yang andesit itu nggak kental, nggak encer, pertengahan ya. Nah, kurang lebih itu yang membedakan klasifikasi isinya magma ya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan unsur kimianya, bisa diklasifikasikan berdasarkan isi mineralnya, dan bisa diklasifikasikan berdasarkan suhu dan kekentalannya. Nah, kemudian dari proses pembekuan magma tersebut sehingga terciptalah sebuah teori yang disebut sebagai Bowen reaction. Nah, Bowen reaction ini artinya adalah dia sebagai urutan terbentuknya mineral pada saat suatu magma mengalami pembekuan ya. Nah, jadi ketika magma bergerak ke permukaan, nah di situ terjadi penurunan suhu ya. Ketika terjadi penurunan suhu, maka masing-masing mineral tersebut mempunyai suhu pembentukan masing-masing ya. Seperti halnya kita ingin membekukan air, kita membutuhkan suhu 0 derajat supaya dia bisa menjadi senyawa yang padat dan menjadi mineral. Kemudian kita membutuhkan suhu
misalnya suhu di 200 derajat supaya si logam ini bisa menjadi padat. Ya. Kemudian kita membutuhkan suhu 10 derajat untuk membekukan air garam, ya, dan sebagainya. Sehingga itu adalah karakter dari masing-masing mineral membeku pada suhu tertentu, ya. Nah, di sini magma terpanas ada pada suhu 1400 derajat Celcius. Sementara di slide sebelumnya itu adalah suhu rata-rata dari magma basal. Nah, jadi suhu terpanas dari magma itu adalah 1400 derajat Celcius, dan ternyata yang terbentuk di kisaran suhu tersebut yaitu pertama kali terbentuk olivin. Ya. Olivin terbentuk sementara magma semakin bergerak ke permukaan, artinya suhu pun semakin turun, sehingga magma ketika mulai turun lagi dia mulai terbentuk piroksin. Dia mulai membentuk mineral lainnya. Jadi pertama olivin dulu terbentuk, kemudian suhunya semakin turun, piroksin mulai tumbuh, kemudian suhunya turun lagi, terbentuk amfibol dan terbentuk mineral-mineral yang selanjutnya, sehingga terbentuklah suatu batuan yang isinya mineral-mineral ini yang kita sebut sebagai batuan beku. Ya. Nah, di sini batuan beku pun ternyata terbagi-bagi atas beberapa tipe, ya. Intinya adalah batuan beku terbentuk berdasarkan tipe magmanya. Jika tipe magmanya basaltik, maka yang terbentuk adalah batuan basaltik. Jika tipe magmanya intermediate atau andesit, maka batuan yang terbentuk mungkin andesit, mungkin diorit. Dan jika magmanya bertipe granitik, maka batuan beku yang terbentuk kemungkinan riolitik atau granit. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan di bawaan reaksi ini antara yang kiri dengan yang kanan? Ya. Yang kiri kita sebut sebagai seri discontinue atau seri pembentukan mineral yang tidak saling berhubungan. Ya. Jadi komposisi kimia dari setiap mineral yang ada di discontinuous series itu berbeda jauh, ya, berbeda jauh. Kemudian bentuknya beda jauh dan warnanya beda jauh, ya. Olivin warnanya hijau, piroksin warnanya hitam, amfibol warnanya hitam, mika warnanya hitam. Bentuknya olivin bentuknya tabular, masif. Kemudian piroksen bentuknya menjarum, amfibol bentuknya lebih tumpul, dan mika biotit bentuknya berbentuk mika, ya. Jadi masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda-beda sehingga disebut sebagai discontinuous series. Kemudian di continuous series ini pada saat pembekuan magma dia yang terbentuk tetap sebagai mineral plagioklas. Tetapi yang membedakan adalah adanya perbedaan kalsium rich dengan sodium rich. Jadi yang suhunya lebih panas dia lebih cenderung banyak membentuk mineral plagioklas yang kaya akan kalsium. Sementara di suhu yang lebih dingin mineral yang terbentuk adalah plagioklas yang kaya akan sodium. Kalau di Indonesia sodium itu natrium, ya, kode kimianya Na. Kalau ini Ca, ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada potasium feldspar. Potasium tuh kalau di Indonesia namanya kalium, atau yang di diagram kimianya itu adalah K, ya. Kemudian muskovit, ya. Muskovit mika adalah mineral yang berbentuk mika tapi warnanya putih. Dan terakhir kuarsa sebagai mineral yang paling stabil, ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, mengkristal atau tidak itu prosesnya seperti apa sih? Nah, dijelaskan di gambar ini, ya. Jadi suatu mineral bisa membentuk kristal yang berukuran besar itu jika
Mineral itu jika temperatur dan tekanan pembentukannya konstan dan dalam waktu yang lama, ya. Artinya jika pembekuan magmanya terlalu cepat, artinya itu mineral tidak sempat membentuk kristal dengan ukuran yang besar. Sementara jika pembekuan magmanya berlangsung sangat lambat, itu menyebabkan mineralnya bisa tumbuh menjadi besar. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan suhu magma begitu cepat dan bagaimana magma bisa turun suhunya itu begitu lama? Itu berdasarkan dari posisi kedalamannya, ya. Jika magmanya ada di dalam perut bumi, itu artinya penurunan magmanya berlangsung sangat lambat. Sementara jika magmanya ada di bagian permukaan bumi, sudah keluar dari perut bumi, itu artinya penurunan suhu magmanya berlangsung sangat cepat, ya. Sehingga jika teman-teman ingin mencari batuan yang mineralnya banyak yang batuannya banyak kristalnya, maka carilah batuan intrusif, yang artinya batuan yang ada yang membeku di bawah permukaan bumi. Jadi magmanya membeku di dalam perut bumi, ya. Kemudian jika teman-teman ingin mencari batuan yang bentuk kristalnya sangat halus, maka teman-teman bisa mencari batuan beku yang ada di permukaan. Dan ada yang kita sebut sebagai batuan yang ada di antara intrusi dan ekstrusi, ya. Nah, ini biasanya isinya dari batuannya itu adalah ada yang mineral yang sudah mengkristal besar dan ada mineral yang ukurannya masih halus, ya. Oke, jadi ini adalah basaltik magma basalt, ya. Batunya kemungkinan ada dua, bisa gabbro atau basalt. Batunya bisa gabbro jika jika magmanya membeku berada di dalam perut bumi. Dan jika magmanya membeku di permukaan bumi, maka terbentuk menjadi batu basalt. Ini adalah basalt dan ini adalah gabbro, ya. Penyusun dari batuan ini kurang lebih antara lain mineral olivin yang berwarna hijau, mineral piroksin yang berwarna hitam dan berbentuk menjarum, dan mineral plagioklas yang berwarna putih kusam. Kemudian ini adalah produk dari andesitik magma, ya. Ini mineralnya berbentuk besar jika membeku di dalam perut bumi, dan ini adalah produk dari batuan beku andesitik magma jika membekunya di permukaan bumi. Yang kiri adalah andesit, yang kanan adalah diorit, ya. Mineralnya yang pertama amfibol, ya. Dia mineral berwarna hitam dan ujungnya cenderung tumpul, persegi, ya. Prismatik, persegi panjang, prismatik, kurang lebih seperti itu. Kemudian piroksin itu adalah mineral yang berwarna hitam tapi ujungnya menjarum. Sehingga perbedaan dari kedua ini adalah dari bentuknya. Warnanya sama tapi bentuknya beda. Kemudian yang berwarna putih adalah plagioklas, putih kusam. Selanjutnya ada biotit. Biotit adalah mineral yang sama-sama berwarna hitam tapi bentuknya berlembar seperti mika. Nah, ini adalah produk dari magma granitik, ya. Produk dari magma granitik itu yang membeku di dalam perut bumi ini disebut sebagai granit. Sementara jika granitik magma membeku di permukaan itu menjadi seperti ini yang kita sebut sebagai batu riolit, ya. Nah, apa sih isinya granitik magma? Nah, ini produk dari granitik magma, ya. Yang pertama mineral kuarsa. Mineral kuarsa adalah mineral yang berwarna putih, ya. Mineral yang berwarna putih
dan tembus cahaya bening ya. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya bentuk tabular prismatik ya. Kemudian kemudian yang kedua adalah mineral muscovite ya. Maaf saya salah ketik. Nah, mineral muscovite yaitu mineral yang berwarna putih tapi bentuknya mika. Sementara jika kuarsa itu adalah mineral yang berwarna putih tapi bentuknya tabular prismatik. Kalau muscovite itu bentuk warnanya putih, bentuknya berlembar. Kemudian yang selanjutnya adalah feldspar. Feldspar ini adalah mineral yang berwarna coklat, jingga, merah daging ya. Warna-warna di kisaran seperti itu ya, kurang lebih bisa dilihat gambarnya seperti ini ya, feldspar. Nah, kemudian yang selanjutnya yang berwarna hitam itu adalah mineral biotit. Warna hitam, bentuknya berlembar. Jadi yang membedakan antara biotit dan muscovite adalah warnanya. Bentuknya sama-sama mika, tapi warnanya muscovite putih, biotit warnanya hitam. Oke, tugas untuk dikumpulkan minggu depan, membuat video selfie depan cermin dengan menyebutkan mineral-mineral yang ada di deret Bowen plus mineral kekerasan skala Mohs. Upload di dalam halaman tugas di Google Classroom ya, dengan nama file seperti ini, npm_nama_rfm. Ini contohnya ya, npm saya h1f011005 Fajar Rizky Widiatmoko _rfm. Ya. Contohnya seperti apa bisa lihat video ini ya. The entire frame of the mirror. Now you want to dial all of your camera Kemudian settings to teman-teman tinggal manual. casting di Perfect depan expose itu, the video, and as soon as you're ready to go, mineralnya just tanpa leave this harus rolling for a few mencontek. seconds. Ya. Oke, ini ada video tentang magma, lava, dan lahar, apa bedanya. Tim Orr. Today's mission is a daunting one. Retrieving samples from a fresh batch of molten lava. So we got some hot stuff up ahead. Nah, ini adalah produk dari gunung api yang namanya lava ya. Lava yang sudah membeku, Samples in a coffee namanya can filled with water. batuan beku. Batuan bekunya apa? Nah, bisa dilihat sama teman-teman, diperkirakan batuan bekunya apa. Let's do it. Nah, ini yang masih leleran pijarnya ya, lava pijar. Oh, hot. It's really hot. The lava is surrounded by a scorching shroud of superheated air. Ya. Teman-teman sangat disarankan jangan menyentuh benda ini ketika lagi panas. Bisa-bisa teman-teman tangannya melepuh ya. Jadi ini peneliti sedang sampling magma yang masih segar-segar keluar dari gunung api Color and brightness untuk are good indicators diteliti. of temperature. Jika teman-teman lebih penasaran lagi, teman-teman bisa belajar dari YouTube. Banyak sekali videonya yang menerangkan tentang produk-produk dari gunung api berikut mineral-mineralnya juga. Ya, sangat menarik. Rip it up, rip it up. All right, I got it. The temperature is about 11. Oke, kuliah dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya dikerjakan, tetap di rumah, jangan dulu kemana-mana, lagi musim sakit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.